dulu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak dan Ibu semuanya di kegiatan mini workshop for teachers and parents belajar seru dengan AR di hari ketiga. Insya Allah hari ini kita akan belajar cara membuat proyek AR dengan menggunakan desktop ya. Jadi kita mohon disiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, perangkatnya apa saja, yaitu satu untuk nonton Zoom dan satu untuk praktiknya gitu ya. Misalnya nonton Zoom-nya pakai HP, terus prakteknya pakai laptop, boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi biar langsung praktek nih sama pemateri gitu ya, supaya kegiatan kita bisa menghasilkan output yang lebih baik gitu, seperti itu. Ya, lama-lama saya akan langsung saja mengundang Bapak pembicara kita, yaitu Pak Tri Haryanto. Ya, kepada Bapak Tri, saya persilahkan. Ya, makasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta mini workshop ya. Kita melanjutkan yang kemarin, ini yang ketiga. Ya, hari kedua kemarin kita sudah mempraktekkan membuat media menggunakan HP. Sekarang kita akan mempraktekkan menggunakan desktop ya, bisa menggunakan laptop atau PC ya. Kita akan lanjutkan yang kemarin saja, hasil yang kita buat dari HP kemarin untuk mengenal fitur-fitur lebih lanjut atau tampilan dari desktopnya. Jadi kita tidak akan membuat proyek yang baru, tapi meneruskan proyek yang kita buat dari HP. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya kita itu membuat bisa multi device ya. Kita kadang bisa kita buat dengan HP, kita lanjutkan dengan laptop, atau dengan laptop kita lanjutkan dengan HP ya. Sehingga kapanpun atau dimanapun kita bisa berkarya di sela-sela kesibukan kita ya, di sela-sela kesibukan kita ya. Termasuk saya itu kan dikatakan sibuk ya sibuk, dikatakan tidak ya tidak ya. Saya sempat-sempatkan kalau bahasa di sini ngulik-ngulik, saya sempatkan ikut gabung forum webinar-webinar yang dibuka oleh teman-teman itu ya, untuk mengamati ada faedah apa yang bisa diambil dalam mengembangkan sebuah media ya. Jadi dalam mengembangkan media itu kadang-kala kita butuh stimulus kreativitas, yaitu dengan kita mengamati karya orang lain, mencoba karya orang lain, mengikuti karya-karya orang lain, sehingga akan terasah kreativitas kita. Saya itu termasuk orang yang tidak memiliki kemampuan kreativitas yang tinggi ya. Tapi saya akui memiliki kemampuan untuk meniru milik orang lain. Jadi saya yang mengamati milik orang lain, terus saya tiru, itu bisa. Tapi kalau untuk berkreativitas sendiri itu terbatas. Makanya saya sering melihat karya orang lain, tanya kepada orang lain dalam rangka untuk mengembangkan kreativitas. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya dan belajar kepada orang lain ya. Ya ikuti kalau istilah di sini ada buka warung, ikuti aja. Mungkin ada ide-ide yang muncul dari teman-teman yang lain bisa kita ambil ya. Atau mini workshop di sini. Sebenarnya kan ini dibuka untuk peserta yang baru ini. Tapi banyak juga diikuti oleh Bapak Ibu yang sudah bergabung atau sudah menggeluti Aslamber Edu ini. Karena mereka juga ingin mengambil ide-ide yang muncul mungkin dari pertemuan kali ini. Ya, itu mungkin sedikit pengantar ya.
bahwasanya untuk mengembangkan kreativitas itu jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk melihat karya orang lain. Ya. Mungkin karya sederhana yang kita pelajari kali ini akan memberikan sebuah inspirasi karya yang lebih besar, karya yang lebih inovatif, karya yang lebih menarik. Ya, berawal dari karya yang sederhana. Ya. Yang sebelumnya tidak terpikirkan kreativitas dalam diri kita. Tapi dengan sebuah karya kecil yang kita buat sekarang akan memunculkan sebuah karya yang lebih besar. Karya yang lebih besar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ya apa yang kita praktekkan di hari kedua, pertemuan kedua kemarin, yaitu waktu kita membuat media ini dengan menggunakan HP ya. Izinkan saya share screen. Sudah share screen ya? Sudah, Pak. Sudah? Iya, sudah, Pak. Oke. Ini adalah karya kita kemarin ya. Yang ini kemarin kita buat menggunakan HP ya, menggunakan HP. Ternyata kita buat menggunakan HP itu hasilnya juga lumayan ya. Tak kalah dengan dibuat dengan menggunakan desktop ya. Sekarang kita akan membuat menggunakan desktop ya. Sebelum kita membuat menggunakan desktop, kita akan kenal fiturnya terlebih dahulu ya. Kemarin kita sudah mengenal di HP, sebenarnya sama, tapi hanya posisinya yang agak berbeda. Nah, tampilannya yang agak berbeda. Yang di sebelah kiri dari atas save, menyimpan, terus di bawahnya ini adalah untuk menambahkan objeknya. Kalau kemarin di HP adalah di sebelah bawah ya, kalau sekarang di sebelah kiri. Ya, dan objek 3D, image, teks, sama video. Cara menambahkan kemarin sudah kita pelajari waktu kita menggunakan HP. Yang bawah setting, sama seperti kemarin ada set kamera, show and head grid. Tapi bedanya ada tambah satu di sini. Ada keyboard shortcut ya. Jadi Bapak Ibu nanti untuk perintah-perintah dalam kita membuat media di sini ada perintah singkatnya ya. Tidak harus kita klik di sini misalkan untuk menambahkan objek-objeknya. 3D image teksnya tidak perlu kita klik di sini. Cukup kita misalkan nambahkan 3D, kita klik huruf W. Ya, misalkan ya ini W E R V ya. Ini kok menambahkan apa? Ini objek kontrolnya ya. Kalau menambahkan di sini 1 2 3 4 ya, kita ingin menambahkan klik 3D klik 3 library image klik 2, teks klik 3, video klik 4-nya. Kita praktekkan coba. Nah, kita ingin menambahkan 3D klik 1. Nah, langsung muncul dia. Jadi tidak perlu nanti kita geser kursornya ke kiri klik. Nah, ini akan mempercepat ya kalau kita nanti kerja dalam desain dengan bantuan shortcut itu akan istilahnya mempercepat kerja kita. Image sebenarnya klik angka 2 ya. Nah, ini sudah akan membuka image ya. Terus 3 teks, 4 adalah video ya. Terus ada shortcut yang lain, ada WERF. Ini satu daerah ya, WERF WERF. Ini satu areal ya. WER ini satu garis, kalau F-nya itu bawahnya ya. Berarti W adalah move, E adalah rotate, R adalah recess, F adalah fokus ya. Misalkan kita pilih objek ini ya. Kita ingin mengubah, ini asalnya kan dia adalah move, kita ingin mengubah ke rotate ya. Tinggal kita klik W ya. Kita WER, kita klik E ya. Kalau rotate kita klik skala kita klik R ya. Kalau tadi move kita klik W gitu.
Jadi ini adalah mempercepat kerja kita untuk memindahkan perintah yang ingin kita gunakan. Daripada kita klik sini ya, ini tangan kanan kita pegang mouse, tangan kiri kita pegang keyboard. Ya, ini untuk pindah ya antara move, ya, rotate sama skala. Ya, WER. Kalau fokus berarti nanti akan fokus ke objek yang kita pilih tersebut, kita select tersebut, kita klik F. Ya, dia akan mendekatkan ke fokusnya gajahnya. Misalkan saya klik di burungnya ya, di burung. Ketika klik F nanti akan zoom ke arah burungnya. Ya, di sini. Nah, jadi ini adalah shortcut ini sebenarnya akan memudahkan kerja kita dalam membuat media ya. Lebih cepat daripada kita menggunakan mouse kita. Ada 3 tadi ya. Ada yang untuk object control, ada insert object, sama shortcut untuk perintah yang sebelah kanan di sini ya. Ada publish, scene setting, object list, itu ada dengan menggunakan PSO. PSO ya. Kalau publish P, kalau scene setting adalah S, kalau object list adalah O. Kalau close istilahnya melepaskan dari pilihan ini adalah S ya. Misalkan saya tadi select ini ya, untuk melepaskan escape ya. Keluar dari gambar ya. Itu shortcut untuk memudahkan. Lalu kalau di sini sebelah kanannya seperti kemarin, sama kalau di sini ya. Bawahnya dia adalah untuk mengatur background-nya di sini. Termasuk nanti tampilan 3D-nya, background-nya kita inginkan warna apa? Apakah kuning, apakah oranye, kuning, abu-abu, ini default-nya ya, atau hitam. Ya. Sesuai kebutuhan Bapak Ibu dalam mengembangkan media ya. Sukanya warna apa sih? Ya. Atau kebutuhan dari medianya warna apa sih? Gitu. Ya. Jadi atas pertimbangan suka atau pertimbangan kebutuhan medianya. Kalau sebelah atasnya untuk mengganti apa? Ini adalah custom marker ya. Jadi asalnya adalah barcode. Kalau ingin kita ubah menjadi gambar, kita mengubahnya di sini. Ya, mengubahnya di sini. Terus kalau yang menu di sebelah kanan, ini hidden-nya mana ya? Auto hide, saya pakai aplikasi. Sebelah kanan, kalau yang dari bawah ini adalah tadi object list ya. Daftar objek-objek yang kita masukkan di sini. Ya. Objek-objek yang kita masukkan di sini. Jadi nanti untuk memilihnya, kita bisa langsung klik objeknya atau kita menggunakan objek list di sini. Ya, kadang-kala kalau objek yang besar-besar atau yang tidak tertumpuk, ya, tidak tertumpuk-tumpuk, kita bisa langsung pilih dari sini. Ya. Langsung bisa ya. Tapi objek-objek kecil misalkan, kita ingin memilih objek kupu-kupu di sini. Kalau kita klik kadang-kadang apa? Salah pilih terus ya. Karena objeknya kecil. Ini. Atau objeknya nanti yang tertumpuk-tumpuk. Tertumpuk-tumpuk. Kita untuk mudah memilihnya, kita menggunakan object list di sini. Misalkan tadi ingin memilih apa? Kupu-kupu. Nah, kita pilih nih. Nah, otomatis yang terpilih adalah kupu-kupunya. Atau di sisi lain, object list nanti untuk memilih objek, sekaligus nanti kita memberikan nama dari objeknya. Nah, default-nya itu namanya sesuai dengan bawaan dari aset 3D-nya atau aset image-nya ya. Tapi nanti ada gambar-gambar yang apa? Kita gandakan, itu penamaannya sudah berbeda. Contohnya yang kita gandakan di sini adalah kupu-kupu sama kelinci.
Yang satu namanya tetap butterfly ya, kupu-kupu. Yang satunya nanti namanya enggak teridentifikasi. Masalahnya di sini butterfly. Ini sudah ya. Nah, misalkan di sini saya kasih butterfly 1 untuk membedakan dengan butterfly yang kedua. Kita pilih yang mana yang satunya ya. Ternyata nggak ada kemungkinan ini. Kalau digandakan itu kemungkinan masih di bawahnya ya. Ya, ternyata ini betul kupu-kupu. Ya, kita kasih nama kupu-kupu misalkan. Nah, jadi di object list ini di samping nanti kita untuk memilih objeknya, setelah kita juga untuk nanti apa? Mengubah nama-namanya ya di sini. Atau yang ketiga, fungsi dari object list di sini nanti fungsinya adalah untuk menampilkan atau menyembunyikan objek yang kita tambahkan di sini. Contohnya misalkan, saya di sini sudah tidak perlu lagi gajahnya ini. Tapi saya tidak akan menghapus. Nanti suatu ketika saya butuhkan, ya saya sembunyikan saja gajahnya. Ya gajahnya ini saya sembunyikan. Cari di sini misalkan, gajah. Elephant di sini ya. Kalau kita arahkan di sini kan gambar mata ini. Kalau kita ganggu ini atau yang nampak aja butterfly kelincinya aja lah. Kita sembunyikan kelincinya ya. 1. Nah, ketika kita matanya kita silang gini, kelincinya akan tersembunyi, tidak tampil di objek sini. Sebenarnya objeknya masih ada, tapi dia tidak tampak. Nah, ini fungsinya adalah untuk menyembunyikan, ya, menyembunyikan objek yang ada di sini. Ini adalah yang bagian objek list tadi ya. Bisa kita keluarkan dengan kita klik di sini atau tadi dengan shortcut apa? Shortcut huruf O. Ya, keluar objek listnya. Lalu publish. Publish adalah nanti kita mempublish ya. Istilahnya karya kita itu supaya bisa diakses atau menjadi produk 3D AR itu harus kita publish ya. Di sini masih asetnya adalah aset proyek. Kalau sudah kita publish nanti bisa menjadi aset 3D dan aset AR. Ya. Ini bisa kita klik di sini atau shortcutnya tadi apa? Dengan tekan huruf P. Ya. Ini publish. Kalau yang gambar mata di sini adalah preview untuk menampilkan sementara dari hasil pembuatan proyek kita. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah mengenal fitur tampilan dari desktopnya di sini ya. Sebenarnya sama seperti yang di HP kemarin, tapi hanya tampilan atau posisinya yang berbeda. Seperti kemarin preview di sini bergabung dengan apa? Shape di sebelah kiri. Terus objeknya di penambahan objeknya di sini di sebelah bawah gitu ya. Terus yang bawah sini adalah scene ya. Seperti kemarin sudah kita pahami. Jadi di dalam proyek di sini kita bisa menambahkan beberapa scene. Kalau istilah di PowerPoint itu ada beberapa slide ya. Slide pertama, slide kedua, slide ketiga, kita juga bisa menambahkan di sini. Ya. Misalkan kita ingin menampilkan objek 3D yang berbeda dengan scene yang pertama. Kita tambahkan scene kedua. Atau kita ingin memberikan efek ya, efek gerak, tapi efek geraknya kita belum menggunakan interactivity. Ya, efek geraknya kita hanya menggunakan perpindahan scene. Perpindahan antar scene nanti bisa memberikan efek gerak juga dari media kita. Misalkan kita contohkan sekarang ya. Di sini kita bisa mengcopy scene, ya, menduplikat scene ya, kita copy.
Ya, sin aslinya sama sin yang di copy ini isinya sama. Ya. Isinya sama. Sekarang saya ingin membuat sebuah efek gerak. Efek gerak ini hanya dimunculkan perpindahan antar sin, ya. Yaitu dengan apa? Mengubah posisi binatangnya antara sin pertama dan sin kedua itu posisinya berbeda. Sehingga nanti seakan-akan proses perpindahan antara sin 1 ke sin 2 itu memberikan efek gerak. Ya. Saya di sin kedua ingin saya ubah posisinya, misalkan di sini. Posisi jerapahnya ya, ingin saya buat maju ke depan di sini. Ya. Z-nya saya kedepankan, ini asalnya 0, misalkan saya buat 5. Ini saya pilih apa ini? Kok saya pilih rotate toh? Jerapah kayaknya enggak. Ya saya milih rotate yang saya isi. Oh, Iya, iya ini masih ke depan kurang 8, maksudnya kurang 9 misalkan, supaya paling depan lah. Yes, kelebihan sedikit 9,5 ya misalkan ya. Dan kita berikan efek dia berputar. Yang salah berputar. chat Agak interactivity. ya. Kita belum main interactivity. Kita hanya akan rotasi. tadi memberikan efek gerak hanya dengan main scene saja. Hadap kiri, hadap kanan ya. Nah, Dan saya sebagai anggota perwiritan Al-Huda, yang mana kata-kata saya yang salah. mohon dimaafkan. Amin. Ini gajahnya saya undurkan. Saya undurkan bosong ngendini. Hadap kiri, hadap kanan gerak. Nah, hadap kiri, hadap kanan. Kita hanya ingin memberikan efek efek gerak itu hanya dari perpindahan scene saja. Iya. Oh, jadi nanti dia menghadap tuh sudah scene berikut ya. Ya, betul. Keren, keren. Hanya kelincinya saya buat di belakang. Ini berapa sih? Ini apa? Saya milih itu, milih kelinci. Kelinci. Posisi 0. Ini mainnya main ini ya, enggak main apa? Berarti main scene. Ya, kita fokus pakai F tadi ya, biar kelihatan apakah ini terbang atau enggak gitu. Jangan sampai binatangnya terbang ya. Kelincinya jika kita undurkan ke belakang kan, ke belakang. Dilenserkan. Ya, dilenserkan. Ya, pokoknya kita berlatih bermain membiasakan dulu. Yes. Menggunakan ini ya. Karena kelihatannya kita geser-geser gini aja, kalau nggak terbiasa itu sulit sekali loh. Benar, benar. Benar. Awal-awal itu kan wah, lepas terus, muter aja salah terus. Betul. Ini kita hapus dulu aja karena kita di sini tidak butuhkan ini ya, keterangan. Ini juga hapus. Ya, ini sudah aja, gini aja sudah menunjukkan apa? Efek perpindahannya ya. Ini satunya di agak sana aja lah, biar yes. Ya. Terus burungnya, ya. Burungnya misalkan
kita ingin pindah di atas pohon yang sini. Sebenarnya Bapak Ibu kita bisa menggeser kombinasi apa? Sumbu itu dengan di sini ya. Kita sesuai mana-mana bisa. Kita ingin tarik ke arah sumbu mana. Ini contohnya Bapak Ibu. Kita memberikan efek sebuah apa? Gerak hanya dengan perpindahan apa? Perpindahan sin. Ya. Kita tidak menggunakan apa? Interactivity. Kalau di sini kalau di PowerPoint itu kita bisa perpindahan antar sin ini bisa lebih dari satu ya, karena di sana bisa nanti kita atur settingnya. Sin di sini berapa detik langsung pindah sin selanjutnya thread selanjutnya tuh bisa. Sayangnya di sini belum ada. Kalau misalkan di sini sudah ada nanti pengaturan perpindahan antar sin itu diatur dengan waktu, nanti kita akan bisa membuat sebuah animasi gerak itu hanya dengan apa? Perpindahan sin ya. Perpindahan sin. Tapi sayangnya di sini perpindahan sin-nya tidak bisa digunakan dengan aturan waktu. Tetap pakai trigger ya. Trigger pun untuk pindah ke sin selanjutnya lagi harus pakai trigger lagi. Jadi harus diklik ya Pak ya? Iya. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu, kita bisa menambahkan sebuah animasi gerak yaitu dengan perpindahan antar scene ya. Ini contoh ya. Bahwasanya kita bisa menambahkan gerak dengan perpindahan antar scene. Lanjutnya kita akan kenal menu selanjutnya ya. Ya. Di sini ada menu interactivity ya, yang kemarin belum kita pahami waktu belajar menggunakan HP. Tapi di sini nanti saya kenalkan hanya fungsi interactivity-nya untuk keperluan yang di sini saja, belum untuk mengembangkan sebuah simulasi atau game tertentu, belum ya. Bagaimana kita kenal dari interactivity-nya itu untuk memberikan efek sederhana di media yang kita buat ini misalkan. Jadi di sini ada beberapa interactivity ya Bapak Ibu. Ketika sebuah objek itu kita pilih, nanti kita bisa menambahkan interactivity atau gerak animasinya. Tanggal 29 atau hari sebelum hari H. Yaitu di sini ya. Dari apa ini ke akun yang ini. Oke. Interactivity-nya itu jenisnya seperti ini Bapak Ibu. Ada move, ada rotate, ada scale, sama seperti ini ya. Ditambah lagi visibility-nya ada head and show. Ini yang bagian di objek list tadi. Ini yang berhubungannya dengan objek yang ada di sini. Kalau yang jump up ini interactivity untuk pindah antar scene ya. Scene pertama ke scene kedua atau scene yang lainnya. Jadi lompat ke scene lain itu menggunakan switch scene. Kalau open URL ada nanti interactivity untuk membuka halaman website. Kalau media, di sini interactivity untuk kontrol media video yang kita masukkan ke proyek kita. Seperti play, pause, dan stop.
Jadi nanti kita bisa mengatur video kita. Kalau kemarin kan pada asalnya itu apakah kita ingin autoplay atau tidak. Kalau autoplay, media kita buka, langsung videonya jalan, play. Kalau tidak autoplay, cara jalannya gimana? Ya videonya itu kita klik. Videonya kita klik, baru jalan. Lalu kita klik pause ya atau stop. Itu kita lihat, kita klik di videonya. Tapi di sini nanti kita bisa menggunakan tombol lain atau istilahnya trigger ya yang digunakan untuk mengontrol video tersebut. Misalkan kita buat tombol play, tombol pause dan stop. Nah, kita klik tombol play tersebut, videonya nyala. Klik tombol pause, videonya berhenti. Ya, klik play lagi, videonya lanjut. Kalau stop, stop videonya. Diklik play lagi mulai dari awal. Atau misalkan kontrol media ini nanti kita gunakan untuk memberikan efek-efek tertentu pada objek yang kita klik misalkan. Misalkan di sini kita ingin mengenalkan binatang sekaligus bunyi dari binatangnya misalkan. Ketika kita klik jerapahnya, nanti akan bunyi suara jerapah. Ya. Ketika kita klik gajahnya, akan bunyi suara gajah. Ya. Ketika kita klik kelinci, akan keluar suara kelinci. Ketika kita klik burungnya, akan keluar suara burungnya. Itu adalah nanti kita menggunakan apa? Video kontrol di sini. Ya, video kontrol di sini. Berarti kita harus menyediakan video suara jerapah, suara gajah, suara kelinci, suara burung. Ya. Itu adalah fungsi dari kontrol video di interactivity di sini. Sekarang kita akan sedikit praktekkan ya, misalkan interactivity di sini. Tadi kan move misalkan, ya move. Kita ingin praktekkan misalkan ingin membuat kelinci ini ketika ditekan akan jalan ke depan misalkan, akan jalan ke depan. Ya, jalan ke depan. Sekarang kita pilih kelincinya. Karena prinsip pertama itu yang dipilih triggernya ya, tombol pemicunya. Karena yang kita inginkan di sini, tombol pemicunya adalah kelinci itu sendiri. Kelinci kita tekan, nanti akan memunculkan gerak interactivity. Geraknya adalah menjalankan kelinci itu sendiri. Berarti kelinci sekaligus sebagai triggernya, pemicu interactivity-nya, sekaligus sebagai objek yang dikenai interactivity. Ya, kita pilih kelincinya karena dia kita jadikan sebagai triggernya sendiri. Kita add interactivity, ya. Lalu kita ingin berikan move, ya, gerak. Dan ingat, acuan gerak di sini acuannya adalah default ya, default arahnya default di sini. Default arahnya frontnya di sini. Ya, ingat, bukan arah objeknya, tapi arah frontnya di sini. Kalau forward maju, berarti nanti forward maju default kelincinya tadi. Awalnya kelinci itu ya. Nanti ini misalkan ya, gerak ke depannya itu adalah ke arah frontnya di sini. Bukan berarti kelincinya ini kan menghadapnya agak serong ke sini ya. Kalau kita arahkan maju bukan berarti kelincinya akan bergerak ke sini. Tapi geraknya tetap dia akan gerak menuju ke front. Begitulah sebaliknya kalau back ya ke belakang,
itu adalah berlawanan dari arah frontnya. Ya, bukan berarti dia mundur ke sini. Mundur ke belakang dari objeknya bukan, tapi berdasarkan default arah frontnya di sini. Bisa kita coba ya. Misalkan kita beri efek gerak ke depan. Apa yang terjadi? Ya. Ini kelincinya. Kita pilih gerak ke depan. Terus select target to move. Objek yang ingin digerakkan mana? Kelinci itu sendiri. Oh, kelinci itu sendiri namanya white rabbit. Sudah kita pilih nih. Kalau ingin menggerakkan yang lain, berarti kita pilih objek yang ingin digerakkan yang lain. Misalkan kalau kita pilih butterfly 1, ketika kita klik kelinci ini, yang terkena interactivity adalah butterfly-nya, bukan kelincinya. Ya. Jadi maksud dari select target to move ini adalah objek yang akan dikenai interactivity. Sedangkan move objek yang kita pilih pertama tadi adalah sebagai triggernya, sebagai tombol pemicunya. Di sini kita pilih kelincinya juga karena kita yang kita kenai apa? Target dari interactivity-nya adalah kelinci itu sendiri. Kelincinya diklik, kelincinya bergerak. Distance-nya tujuannya adalah 10 ya. 10 satuan di sini ya. Gridnya di sini, satuan di sini. Terus advance setting-nya, start time-nya. Kapan mulai bekerjanya interactivity, move-nya tersebut, bergeraknya tersebut, berapa detik dari diklik atau trigger tersebut diklik. Kalau diklik langsung gerak interactivity-nya berarti kita kasih 0. Kalau ingin digerakkan setelah delay berapa detik, nanti di sini kita atur berapa detik dari klik dia baru jalan. Karena yang kita inginkan di sini adalah kita klik langsung jalan, maka start time-nya adalah 0. Ya. Terus durasi. Durasi ini adalah waktu yang dibutuhkan dalam melakukan interactivity. Kalau interactivity-nya di sini move, berarti adalah waktu yang dibutuhkan untuk bergerak maju sejauh 10. Ini berapa detik yang dibutuhkan? Apakah 1 detik? Atau 2 detik, atau 3 detik, sesuai dengan kebutuhan media kita. Kalau kita isi angkanya semakin besar, otomatis nanti gerak objeknya semakin lambat. Kalau angkanya kita isi kecil, semakin kecil, gerak objeknya akan semakin cepat. Ya. Tinggal kebutuhan jenengan, ya, ingin cepat atau lambat. Ya, misalkan kita buat 1 saja. Atau 2 biar kelihatan efek geraknya kelihatan. Terus icing di sini adalah tipe dari gerakannya. Ada tipe linear, gerakannya itu statis ya. Dia kecepatannya rata terus, rata-rata. Misal kecepatannya 1 terus. Kalau insane, gerakannya itu mengalami percepatan. Semakin cepat. Ya. Kalau outsend, gerakannya itu mengalami perlambatan, semakin lambat. Kalau in outsend, semakin cepat, kemudian semakin lambat. Nah, kita buat linear saja. Setelah diatur, klik apply. Ya. Kita simpan dulu aja sebelum kita lihat. Sebelum kita lihat. Saya screenshot dulu untuk laporannya. Kita lihat, kita melihatnya bisa melalui langsung di sini ya, play di sini, atau melalui gambar mata di sini yang preview tadi.
Kita lihat hasil dari penambahan interactivity kita. Halo teman-teman, Halo. teman-teman, hari ini kita akan belajar subtema 1 hewan di sekitarku. Pelajaran 1 sebuah tema tentang hewan dan tumbuhan. Yes. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar subtema Tadi 1 ini kita klik ya. hewan di sekitarku. Pelajaran 1. Ya, oh. Jadi geraknya dia maju ke depannya. Terbukti ya bahwasanya gerak interaktivitinya itu adalah berdasarkan arah dari sininya ya, default sininya, bukan arah dari objeknya. Tadi kita pilih ke depan itu, jadi dia ke arah frontnya, bukan ke depannya. Arah gerak objeknya semakin ke sini, serong sini. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya, termasuk gerak yang lain. Nah, yang ke belakang berarti nanti ke belakangnya ini adalah ke belakang berlawanan dari arah frontnya. Kalau ke kiri berarti ke kiri dilihat dari frontnya. Ya, ke kanan dilihat dari frontnya. Ke atas dilihat dari frontnya. Jadi nanti jangan terjebak, misalkan ya, objeknya ini terputar gini, bukan berarti depannya ke arah sini ya, ke arah screen sekarang itu bukan. Tetap depannya ya ke arah front tadi. Ya, ke arah front tadi. Terus nanti nggak usah saya jelaskan, nanti daripada semakin ini masalahnya menjelaskan banyak yang baru ya. Sekarang misalkan ya, kita sudah paham ya arah geraknya ini adalah arah gerak sesuai di sini. Sekarang kita inginkan adalah kita ingin gerak maju sesuai hadapnya objek di sini, ya, hadapnya objek di sini. Gimana cara geraknya? Nanti kita pilih berarti posisikan objeknya di posisi objek akhirnya itu mana sih gitu. Kalau kita belum membayangkan, kita pakai bantuan objek kelinci ini dulu. Kita copy dulu saja. Kita copy objek kelincinya, ya, kelincinya. Saya ingin arah kelincinya ke sini nanti misalkan. Ya, saya ingin menjadikan kelincinya di sini atau ke depan lagi lah biar kelihatan. Ya, di sini. Saya ingin menjadikan kelincinya pindah ke sini. Pindah ke sini ya kelincinya. Berarti kita harus mengetahui posisi sumbu EZZ-nya. Sekarang kelinci ini posisi EZZ-nya berapa di sini? Ya, kita klik dulu kelincinya, kita klik kelincinya. Kita tutup dulu, ini kita pilih objek kelincinya di sini ya. Nah, ini adalah posisi XYZ-nya. Kita buat yang mudah diingat aja. Nah, ganjil-ganjilnya kita hapuskan. Yaitu di posisi 7,6, 1,1, 5,3 ya. Di posisi 7,6, 1,1, 5,3 ya. Berarti tadi ya kita pilih objeknya tadi. Interaktivitas yang kita pilih sekarang bukan maju ke belakang, kanan, kiri atau depan, tapi yang custom ya, custom. Karena kita menentukan perpindahannya adalah perpindahan dengan menentukan posisinya dilihat dari sumbu X, Y, Z-nya tadi ya. Dilihat dari sumbu
X, Z, Z-nya tadi. Tadi sumbu X-nya adalah 7,6. Ya. 7,6. Terus Z-nya adalah 1,1. Ya. Z-nya adalah 5,3. Jadi arah kelincinya tadi nanti akan bergerak ke sini, ya, ke arah sumbu ini, ya. X-nya 7,6, Y-nya 1,1, Z-nya 5,3. Kita klik apply ya, atau kita atur di sini. Apakah gerakannya tetap 2 detik? Kita buat 2 detik aja biar gerakannya kelihatan, ya, gerakannya kelihatan. Lalu kita klik apply dulu supaya tersimpan. Ini kita sembunyikan dulu kelincinya yang ini. Yang ini tadi hanya sebagai apa? Bantuan ya. Atau misalkan sudah tidak digunakan bisa dihapus. Misalkan kalau tidak disembunyikan dihapus. Kelinci, kelinci. Ini rabbit yang mana ini? Makanya enaknya dari awal itu langsung dikasih nama ya. Bukan. Ini kok nggak bisa turun lagi, toh? Biasanya kalau kopian itu ya, digandakan itu bentuknya filenya acak gini. Tapi yang acak mana ini? Nggak bisa turun lagi. Atau kita hapus aja lah. Nggak kelihatan. Hapus. Ya, hapus. Kita simpan dulu. Ya. Kita ingin lihat gerakan dari kelincinya. Kita ingin menginginkan kelincinya tadi adalah ke posisi ordinat tadi. Halo teman-teman. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar subtema 1. Halo teman-teman. Ya, sekarang kita klik kelincinya ya. Ya, dia akan bergerak ke titik tadi. Nah, jadi kita bisa membuat suaranya. Kita bisa membuat gerak maju sesuai dengan arah objeknya. Kita bisa menggunakan tadi custom tadi ya. Bisa menggunakan custom tadi. Ya. Jadi kalau tadi interactivity-nya ya yang arah dasarnya di sini depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah itu dilihat dari posisi kanva front-nya di sini. Ke depan ya ke depan sini, ke belakang ke sana ya. Kiri, kanan, atas, bawah gitu. Kalau ke posisi tertentu ya kita gunakan custom di sini. Lah posisinya di mana? Ya misalkan kita nggak bisa menentukan posisinya, kita pakai objek bantuan tadi. Ya objeknya kita tentukan di mana menjadi titik gerak akhirnya, lalu kita catat ordinatnya di sini. Ordinatnya nanti yang kita masukkan dalam customnya di sini, sehingga akan menjadi tujuan dari geraknya. Nah, itu menambahkan apa? Interactivity move, ya, interactivity move. Ya, sebelum saya lanjutkan ke interactivity yang lain, mungkin ada pertanyaan. Silahkan. Terutama yang baru-baru belajar, ya. Kalau ada pertanyaan, atau banyak yang lama ini. Nggak ada pertanyaan? Kita akan berlatih selanjutnya adalah interactivity
Apa setelah move rotate ya. Intra-VT rotate ya. Putar. Ya. Interaktif itu putarnya misalkan kita ingin menggerakkan burung di sini. Burungnya ingin putar ya. Putar menghadap kita lalu terbang ke arah kita misalkan. Terbang ke arah kita misalkan. Kita pilih burungnya. Karena burungnya ini kita jadikan sebagai triggernya juga ya. Kita klik burungnya, nanti burungnya akan menghadap kita dan terbang ke arah kita misalkan. Ya. Kita add interactivity, lalu kita pilih apa? Rotate. Rotate-nya di sini, arah perputarannya adalah kemana? Ya. Kita kalau arah perputaran itu dilihat sumbunya ya. Sumbunya XYZ. Kalau ingin arah putarnya menghadap kita, berarti kan arah putaran yang ini. Facing left atau facing rest. Berarti ini adalah nanti rotate yang porosnya adalah sumbunya adalah sumbu Y. Nah, kalau kita main di angka, nanti sumbunya adalah sumbu Y. Kita gunakan yang di sini supaya menghadap ke kita. Kalau searah dengan yang kita pilih positif, kalau berlawanan negatif. Misalkan 45 derajat. Gerakannya misalkan 0, biar dia langsung putar. Atau biar agak nampak sedikit 0,5 misalkan. Putar ke sini. Kita klik play. Sekarang kita kombinasikan dengan move tadi. Karena kita menginginkan burung ini terbang ya, terbang ke arah kita, ya, terbang ke arah kita. Setelah putar dia akan terbang, ya, akan terbang. Kita tambahkan interaktivitas kedua. Kita pilih yang move. Move-nya di sini adalah ke arah di sini, maju ke kita, berarti arahnya adalah forward ya, ke depan. Ke depan, tapi ke depannya kita ingin menggunakan apa? Langsung ke depan maju terus gitu, atau kita menggunakan custom juga bisa. Kalau posisinya lurus, nanti kita gunakan ke depan di sini. Jadi burungnya terbangnya lurus saja. Tapi kalau kita ingin memberikan efek terbangnya burung ini itu tidak lurus, agak miring ke kanan, ke kiri, agak ke atas ya. Gerakannya tidak lurus gitu, kita pilih yang custom. Tapi untuk mudah contohnya kita pilih yang terbang ke depan saja. Ya, ke depan. Oke, lurus. Lurus gerakannya. Dan select targetnya burung itu sendiri. Yang digerakkan adalah burungnya itu sendiri. Jarak yang ingin ditempuh biar memberikan efek burungnya terbang cepat sekali mau menabrak kita. Kita kasih jarak yang jauh sekaligus. Semakin jaraknya jauh, waktunya semakin pendek, nanti geraknya cepat sekali. Waktunya kita kasih 1 detik. Jarak 200 1 detik supaya apa? Burungnya kelihatan cepat sekali. Tambah lagi di sini gerakannya percepatan. Ya, kita klik apply. Kita simpan dulu. Coba sekarang kita lihat dari gerak burungnya ini. Ya. Kita sudah mempraktekkan rotate. Tadi rotate ke kiri 45 ditambah dengan gerak maju tadi. Kita klik play.
Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar subtema 1 hewan. Halo teman-teman, hari ini subtema 1 hewan di sekitar. Halo Ya. teman-teman, hari ini Burungnya kita klik. hewan di sekitar darat 1. Ternyata perputarannya masih kurang ya. Dia langsung, oh gini. Ya, belum nampak putarnya karena saya belum atur start time yang kedua. Seharusnya start time yang kedua itu setelah 0,5 detiknya. Nah, supaya apa? Supaya gerak dulu baru supaya putar dulu baru dia maju ya. Tadi karena perputaran sama majunya gerak bersama akhirnya menimbulkan gerak seperti tadi. Tadi perputarannya kan butuh waktu 0,5 detik. Apakah nanti kita buat dia berputar langsung terbang atau berputar dulu tunggu terbang? Kita itu adalah pengaturan di start time-nya. Tadi kan start time-nya masih 0. Dia putar sama geraknya barengan. Tapi kita ingin urut. Dia putar dulu, baru dia terbang. Putarnya tadi kan membutuhkan waktu 0,5 detik. Berarti paling tidak kita mulai terbangnya itu 0,5 detik atau sesudahnya. Kalau ada kesan agak putar lambat, ya berhenti baru terbang kita kasih 1 aja. Ya. Jadi nanti terbang majunya ke depan itu setelah 1 detik, delaynya 1 detik. Sedangkan gerak putarnya tadi kan 0,5, butuh waktunya. Jadi masih putar 0,5 detik, menunggu 0,5 detik baru terbang ke depan. Kita klik play. Ya kadang membuat media itu coba-coba seperti ini. Oh, gerakannya belum sesuai. Oh, gerakannya masih salah ini. Tidak yang sesuai saya inginkan. Nah, coba-coba. Ini kalau diklik akan membuat kaget anaknya. Wah, ketabrak burung saya gitu. Halo teman-teman, hari ini. Halo teman-teman, hari ini subtema 1 hewan di sekitar. Ya. Halo teman-teman. Ya, misalnya kita klik ini burungnya. Subtema 1 Dia putar dulu, baru maju. Nah, tapi putarnya masih belum ke arah kita ya. Berarti 45 derajat masih kurang. Nah, masih kurang. Paling tidak sudah tergambar ya. Kita bisa menambahkan interactivity di sini untuk animasi gerak ya, putar sama move. Jadi dia tadi putar dulu, baru dia terbang ke depan, ya. Terbang ke depan. Sekarang kita ingin mempraktekkan nanti skalanya, interactivity skalanya. Kita tambahkan di sini ya. Tidak memberikan kesan menabrak kita gitu loh. Sebenarnya ingin kita berikan kesan menabrak kita gitu loh. Kita buat 120 derajat misalkan. Ya. Kita praktekkan nanti. Sudutnya bisa kita buat. Sekarang kita ingin mempraktekkan interaktivitas selanjutnya. Tadi kan sudah move, sudah rotate, ada interaktivitas selanjutnya adalah apa? Skala. Ya, kita tambahkan, kita gabungkan di burung ini saja. Jadi satu trigger, satu pemicu itu bisa kita gabungkan beberapa interaktivity, bahkan banyak sekali bisa. Ya, kita tambahkan lagi, kita praktekkan yang skala. Ya, sekarang kita ingin memberikan sebuah animasi interaktivity di sini, burungnya ini terbang mendekat ke kita dan semakin besar burungnya. Ya. Karena kalau skala di sini bisa semakin besar, zoom out sama zoom in ya. Skalanya semakin besar ukurannya, skalanya semakin kecil ukurannya. Kalau ini semakin besar preposisi ya, semakin kecil preposisi rata-rata. Kalau ini custom, semakin kecil, yang diinginkan semakin kecil sebuah apa? Bisa kita setting custom,
Kalau custom semuanya sama sumbu X, Z. Atau kita inginkan misalkan hanya sumbu X-nya saja yang semakin kecil. Nah, atau yang kita inginkan hanya semakin kecil atau semakin besar sumbu Y-nya saja bisa. Ini berarti menggunakan custom. Tapi saya sekarang akan menggunakan zoom out. Semakin besar secara custom. Ya, semuanya berposisi semakin besar. Jadi dia terbang ke arah kita, burungnya semakin besar mendekat dengan kita. Karena hukum alaminya gitu ya, kalau dilihat semakin dekat itu semakin besar. Zoom out, skalanya berapa? Skala. Kita buat 2 dulu aja. Yang dibutuhkan berapa untuk semakin besar? Ya, untuk semakin besar dibutuhkan berapa di sini? Misalkan 1 aja lah, biar karena di sini tadi kan gerakannya cepat sekali. Gerakannya cepat sekali. Kita juga ingin melihat efeknya itu jika tampak sebelum hilang tampak besarnya ya. Setelah kita atur, kita klik play. Ya. Kita simpan dulu. Jangan lupa selalu sering disimpan. Ya. Lalu kita play di sini. Kita coba hasil dari penambahan interaktiviti zoom-nya. Ya. Jadi tadi burungnya putar ke kiri 120 derajat. Ya. Lalu terbang ke depan sambil semakin besar. Sambil semakin besar. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar subtema 1 hewan di sekitarku. Ya. Halo teman-teman. Burungnya kita klik. Kita akan belajar subtema 1 Yes. hewan di sekitarku. Yeah. 120 120 derajat malah justru apa? Putarannya terlalu besar, gerakan burungnya jadi apa? Ke samping. Ya. Jadi cocoknya ya memang 90-an ya, 90. Semakin besarnya sudah tampak ya tadi. Jadi burungnya semakin ke dekat semakin besar ya, semakin besar. Kalau betul-betul ingin ke arah kita, kita pakainya yang gerak majunya bukan yang pakai maju ke depan ya. Kalau maju ke depan itu saya katakan lurus di sini. Misalkan di sini X-nya adalah berapa gitu, dia hanya lurus gini, nggak bisa serong ke kita gini. Karena dia kita pilih tadi yang gerak ke depan. Kalau betul-betul ingin ke arah kita pakainya yang custom, yang pakai custom. Jangan sampai burungnya kelihatan terbangnya miring ya, sudutnya terlalu besar. Sudutnya terlalu besar. Halo teman-teman, hari ini. Halo teman-teman, hari ini. Subtema 1 hewan di sekitarku. Yes. Halo teman-teman. Burung. Kita akan belajar subtema 1 hewan. Yes. Nah, gini ya. Itu pun sudutnya masih terlalu besar 95 tadi. Ya 90 antara 8. Jadi dicoba-coba untuk posisi sudut perputarannya ya. Kita sudah mempraktekkan menambahkan interaktiviti apa tadi? Move, rotate sama skala. Nah, ini contohnya untuk menggerakkan burung tadi ya. Menggerakkan burung bisa kita kombinasikan dengan interaktiviti tadi. Lalu interaktiviti yang lainnya apa? Selain tadi, ada interaktiviti ya visibility di sini. Ya, berarti nanti menyembunyikan dan memunculkan. Menyembunyikan dan memunculkan. Waktunya panjang nggak? Kalau mau kita buat permainan kelihatannya nggak cukup waktunya. Jadi fungsinya adalah untuk
menyembunyikan dan menampilkan. Misalkan di sini ya. Kita praktekkan pakai objek di sini aja. Ya, misalkan kita yang belum dikasih interactivity yang mana ini? Tadi kelinci ini sudah ya. Misalkan nanti jerapahnya kita klik hilang ya. Untuk memunculkan jerapahnya dengan kita klik kelinci yang di sini, ya kelinci yang satunya di sini. Kelinci yang di sini. Pertama, jerapahnya kita jadikan sebagai triggernya juga ya. Jerapah, add interactivity, nanti hide ya. Langsung kecepatannya, durasinya 0 saja, biar langsung celing hilang ya. Play. Jadi nanti ketika kita klik jerapahnya langsung hilang. Terus untuk memunculkan jerapahnya kita klik yang kelinci yang ini. Ya, ini sebagai pemicunya. Sebagai pemicunya. Add interactivity, show ya. Begitu pula select target to show-nya adalah jerapahnya tadi. Ya, jerapahnya. Kita buat durasinya 0 biar langsung macling keluar, macling keluar. Kita coba sekarang. Saya klik di luar. Nanti sebelum asar selesai ya, karena pukul 15 ada apa? Meet up. Meet up. Dan di sini juga asar juga. Halo teman-teman. Oke. Halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar subtema 1 hewan Ya. pelajaran 1. Halo teman-teman. Hari ini Tadi kita klik jerapahnya hilang ya. Ya, hilang jerapahnya. Untuk munculkan jerapahnya tadi kita setting klik kelincanya yang ini ya. Ya, muncullah. Ini contoh untuk menerapkan apa? Interactivity show and head. Nah, hilang, muncul. Hilang, muncul. Loh, nanti penerapannya dalam media seperti apa? Ya, tergantung nanti kita gunakan itu banyak. Bisa kita gunakan untuk apa? Nah, ini kita hanya mengenal dulu. Oh, interactivity show and head itu seperti ini. Interactivity move itu seperti ini. Interactivity rotate itu seperti ini. Ya, penerapannya seperti apa? Ya, Bapak Ibu bisa gabung di pelatihan lanjutan yang ini nanti, ya. Nanti kita baru gunakan ya interactivity ini bagaimana membuat simulasi misalkan. Kita gunakan interactivity ini membuat sebuah gerakan-gerakan dalam storytelling misalkan. Atau kita gunakan interactivity ini untuk membuat soal interaktif yang sederhana atau membuat permainan sederhana ya. Karena hanya sederhana aja, membuat permainan sederhana. Simulasi atau lab virtual yang sederhana. Nah, nanti kita arahkan ke sana. Sudah, tadi kita mempraktekkan interactivity untuk show and head. Lalu interactivity selanjutnya tadi adalah jump up ya. Jump up to scene, berarti pindah ke scene yang lainnya. Sekarang tadi kita pindah scene kedua itu kan selalu saya klik di scene-nya di sini. Tapi nanti kita bisa pindah antar scene ini bisa menggunakan interactivity yang di sini. Ketika diklik yang mana, dia akan pindah scene yang kita inginkan. Ya. Lalu scene-nya di sini, ya thumbnail scene-nya di sini nanti kita hidden, kita sembunyikan, nggak tampak, sehingga medianya tidak terganggu pandangan oleh ini ya. Misalkan dari scene pertama ini kita ingin pindah ke scene kedua di sini. Ya. Itu saat gajahnya diklik. Ya. Saat gajahnya diklik,
nanti pindah ke scene kedua. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan tombol navigasi next gitu ya. Berikutnya, nanti ketika diklik tombol next atau berikutnya pindah scene kedua. Tapi saya tidak akan menambahkan objek baru, saya hanya menggunakan triggernya adalah gajah di sini. Ya, ketika gajahnya diklik akan pindah ke scene kedua. Ya, add interactivity, jump up-nya switch scene. Pindah ke mana? Scene yang kedua. Nah, jadi ketika diklik gajahnya pindah scene kedua. Start time-nya 0 detik. Jadi ketika diklik langsung pindah. Klik apply. Coba kita lihat sekarang. Nah, untuk pindah ke scene kedua, tidak perlu kita klik thumbnail scene-nya tadi. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar subtema 1. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar subtema 1. Ya. Hewan di sekitarku. Tadi kita ingin pindah scene 2 adalah klik gajah ya. Kita klik gajahnya. Ya, pindah scene kedua. Nah, ini adalah apa? Interactivity untuk switch scene-nya. Ya, pindah antar scene. Kita menggunakan switch scene. Lalu kalau yang membuka alamat website, ya, alamat website, berarti nanti kita tambahkan interactivity-nya itu membuka alamat website. Ya, halaman website. Misalkan di halaman pertama ini, ketika kita klik kelincinya, nanti akan membuka halaman website ya. Termasuk halaman website misalkan Bapak Ibu ingin mengarahkan ke 3D AR yang lain misalkan, bisa juga. Atau ke halaman website tertentu. Bisa, intinya untuk membuka halaman website. Kita klik triggernya ya, misalkan kelinci yang ini, add interactivity, jump up-nya open URL, lalu yang ingin kita buka mana ini? Ini hidden-nya mana ya? Desktop. Nggak familiar, nggak familiar. Rumah kelinci. Malah kita ingin yang menunjukkan tentang kelinci mana. Nah, misalkan ini aja lah. Kita ambil alamat ini ya. Nanti ketika kita klik akan membuka halaman website ini ya. Alamatnya ini kita masukkan di sini. Ya, tinggal klik apply. Nanti kelinci ini ketika diklik akan membuka halaman website yang kita masukkan alamatnya tadi. Halo teman-teman, hari ini. Halo teman-teman, hari ini. Subtema 1, hewan di sekitarku. Hewan 1. Kelinci kita klik ya. Lalu dia langsung membuka apa? Halaman website di sini. Pelajaran Nah, 1. Ayo membaca. Berikut yang akan dibacakan oleh gurumu. ya.
membuka halaman website ini. Fungsinya untuk open URL, ya, membuka halaman website. Itu Bapak Ibu. Jadi kita sekarang sudah mengenal interactivity, ya, yang kita semakin memperkuat apa media yang kita buat. Sebenarnya kemarin tidak kita menggunakan interactivity aja ya. Media yang kita gunakan ini sudah sangat menarik sekali ya. Misalkan untuk anak-anak TK, anak playgroup, terus anak-anak SD kelas awal itu sudah menarik sekali. Mereka suruh buat sendiri juga menarik sekali. Sangat-sangat menarik sekali. Bisa melatih kreativitas peserta didik kita. Kita bisa mengarahkan pembelajaran berbasis proyek ya, berbasis proyek menggunakan apa? Menggunakan 3D AR di sini. Sehingga kita nanti bisa mengembangkan pembelajaran misalkan yang harus sekarang di kurikulum prototipe harus berbasis proyek ya. Ya kita gunakan ini sebagai media untuk membuat proyeknya bisa ya. Nanti misalkan sebagai proyeknya adalah bentuknya adalah maket bentuk gambar 3D atau prototipe dalam bentuk gambar 3D. Nah, bisa saja. Jadi tidak hanya kita gunakan media ini hanya sebagai media presentasi, hanya sebagai media penyampaian bahan ajar. Tapi kita bisa juga gunakan media ini sebagai media penilaian. Misalkan penilaian berbasis proyek tadi. Peserta didiknya suruh membuat proyek menggunakan 3D AR di sini. Jadi banyak sekali. Termasuk kalau kita ingin menggunakan pendekatan STEM, ya bisa kita gunakan 3D AR Aslember Edu di sini. Ya. Jadi media ini Masya Allah luar sederhana tapi bisa banyak kita manfaatkan sebagai sarana media pembelajaran ya, sebagai sarana pembelajaran. Tinggal kita memposisikan media ini di mana? Apakah kita posisikan media ini sebagai apersepsi, mengantarkan ke peserta didik untuk mengenalkan sebuah masalah, atau mengantarkan pendidik untuk mengantarkan akan pentingnya mempelajari sesuatu, atau media ini kita gunakan di dalam proses pembelajarannya sebagai sumber belajarnya, kita menyampaikan materi di media ini, atau sebagai sarana simulasi terhadap sesuatu, misalkan ya ingin menjelaskan tentang prinsip mesin kontrol, ya, katrol misalkan ya, kita bisa membuat simulasi dari sini. Atau bisa juga kita buat lab virtual ya, lab virtual. Yang sederhana tapi ya, yang sederhana menggunakan 3D AR Aslember Edu ini. Tinggal kita sertakan nanti LKS-nya dengan media ini, kita siapkan simulasinya, mereka mengerjakan dengan LKS tersebut bisa. Atau kita gunakan sebagai sarana evaluasi tadi, ya, penilaian, ya, penilaian. Begitu mungkin karena waktu yang terbatas, saya hanya bisa memberikan contoh dari fitur-fitur yang ada di sini, melanjutkan dari proyek yang kita buat tadi. Dan sedikit saya jelaskan bagaimana cara menggunakan media ini dalam sebuah pembelajaran ya, dalam sebuah pembelajaran. Demikian Bu Fitri, mungkin pertemuan hari ini sampai di sini Bu Fitri. Ada nggak Bu Fitri? Ya, terima kasih Pak Tri. Ya, luar biasa banget ini ya proyek yang sudah dibuat sama Pak Tri gitu ya, melanjutkan dari hari kemarin kita sudah membuat dengan HP, kemudian di hari ini kita melanjutkan memberikan interactivity dengan versi desktopnya ya, versi di websitenya. Nah ini keren banget ya, jadi dengan media cukup dengan media assembler ternyata kita bisa membuat
augmented reality itu begitu mudah, bahkan sampai diberikan animasi-animasinya segala gitu ya, interaktifnya gitu ya, bisa bergerak-bergerak dan sebagainya macamnya. Baik, terima kasih Patri. Boleh saya gantian untuk share screen-nya, Patri? Silahkan saya stop dulu. Iya, oke. Ya, terima kasih Patri. Ya, saya jadi di sini akan memberikan sedikit informasi mengenai pelatihan intensif yang insya Allah nanti akan diadakan di pekan depan. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti pelatihan intensif, mohon disimak sebelumnya ya. Saya izin share screen dulu. Ya, ini adalah pelatihan intensif membuat kreasi profesional dengan augmented reality yang diselenggarakan oleh Programmer Cilik bekerjasama dengan Ikatan Guru Indonesia Jawa Tengah. Ya, jadi insya Allah di pekan depan di tanggal 28, 29, 30, dan 31 kita akan mengadakan pelatihan intensif nih untuk Bapak Ibu supaya bisa belajar lebih lanjut tentang proyek pembuatan augmented reality ini. Nah, berikut adalah materi pelatihan intensifnya. Di hari Senin kita akan belajar untuk membuat materi ajarnya berbasis augmented reality, kemudian di hari Selasa kita membuat buku digital interaktif, dan di hari Rabu kita mau belajar membuat game pembelajaran, dan hari Kamis kita mau belajar tentang membuat film pendek 3D atau AR. Ya, ini sedikit gambaran tentang materi pembelajaran berbasis augmented reality. Ya, jadi ini suatu pembelajaran yang seperti laboratorium gitu ya. Ada tikus tapi di atas meja makan kan tidak mungkin gitu ya. Ya, tapi ini bisa dihadirkan dengan menggunakan augmented reality seperti ini gitu. Bahkan sampai kita diberikan informasi-informasi tentang bagian detail-detailnya seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah untuk buku digital interaktifnya. Jadi kita akan belajar tentang membuat buku digital interaktif. Mungkin kalau misalnya buku cetak kita tidak bukan penerbit, jadi tidak bisa membuat cetakan gitu ya, tapi kita bisa belajar untuk membuat buku digital interaktifnya. Nah, dengan buku ini nanti kita bikin buku digital seperti flipbook seperti itu. Kemudian nanti kalau di-scan, nah itu akan keluar gitu ya gambar astronot dan roket yang menjadi cover bukunya gitu kan. Bahkan di setiap halamannya pun Bapak Ibu bisa membuat halamannya itu bisa keluar gambar seperti itu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, anak nangis. Ya, kemudian yang ketiga adalah kita akan belajar untuk membuat game pembelajaran 3D atau AR seperti ini gitu ya. Kita akan membuat game. Nah, ini gamenya 3D ya, jadi versi website. Nah, itu bisa digerak-gerakin muter-muter seperti itu. Nanti kita bikin gamenya interaktif seperti ini, dan tentunya ini sangat bagus untuk menarik anak gitu ya, belajar seperti itu, bikin game. Terus kalau diklik nanti ada yang benar, ada yang salah gitu kan. Kalau salah jadinya game over seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan belajar untuk membuat film animasi. Ini melihat sedikit ya, jadi ini adalah film pendek ya yang bisa kita buat menggunakan augmented reality atau aplikasi Assembler. Bagian-bagian interaktif gitu kan, bisa juga dilihat di sini atau ditangkap. Kita bisa menambahkan suara sendiri seperti yang tadi itu kan percakapannya. Kalau ini percakapan itu menggunakan teks, tapi kita bisa bikin percakapannya sendiri menggunakan suara yang di-dubbing gitu ya. Nah, untuk harga paket pelatihannya, jadi di sini mengikuti harga dari distributor. Nah, ini kita ada paket pelatihan intensif, jadi cukup beli akun Assembler Edu yang 1 tahun sudah mendapatkan gratis pelatihan 4 hari. Ya, jadi kalau misalnya saya bandingkan dengan paket yang ini yang ada di website resmi Assembler. Jadi kan ini kalau paket berlangganan Edu ini ada 3 jenis ya, ada yang gratis, ada yang individu, dan ada yang sekolah. Nah, kalau yang individu itu harus dapat 3 kursi dengan harga sekitar $5. Nah, itu dapat 3 kursi. Kemudian kalau yang pembelian sekolah itu harganya tahunan, tapi harus pembelian dalam 10 kursi premium gitu ya. Jadi kalau misalnya dikalikan mungkin ini harganya dapat 3 kursi
sekitar berapa tuh? $5. Saya coba itu misalnya $5 dikalikan dengan yang sekarang dikali sama 12 gitu ya, 870.000 gitu untuk 3 akun selama setahun. Sedangkan ini harga premi sekolahnya harus 10 akun itu mungkin sekitar 200.000 tapi harus belinya 10 kursi anggota premium ya. Jadi di sini bisa pembelian secara akun yang pribadi gitu ya, 1 orang per orang gitu kan. Cukup beli akunnya aja seharga 215.000. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan benefit gratis pelatihan membuat 4 materi yang seperti tadi selama 4 hari, kemudian mendapatkan akun premium selama 1 tahun, dan itu sudah mendapatkan 3D asset yang unlimited ya. Jadi unlimited, Bapak Ibu bisa bebas banget dan itu akan terus bertambah seiring dengan pertambahan dari assemblernya. Dan juga mendapatkan custom marker, yaitu seperti tadi buku digital interaktif tadi yang bisa di-scan itu bukan barcode yang hitam putih gitu ya, tapi barcode yang dalam bentuk gambar. Nah, kemudian ada ruang penyimpanan custom 3D juga, jadi bisa menambahkan custom 3D yang berada dari luar, bukan yang tersedia dari assembler aja, sebanyak 300 MB per akun. Bapak Ibu juga mendapatkan rekaman materi dan sertifikat 64 JP dari IGI Jawa Tengah. Ya, seperti itu. Dan ini harga resmi yang diberikan oleh distributor ya. Jadi saya dan Pak Tri ini adalah distributor resmi dari Assembler Edu gitu ya. Ini ada websitenya sendiri yang dari website assemblerworld.com ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftaran untuk pelatihan intensif ini, dan pendaftaran ini dibuka hari Jumat sampai hari Minggu ya, tanggal 25 sampai 27 Maret 2022. Ya, ini adalah linknya. Nanti linknya akan saya bagikan juga ke grup ya Bapak Ibu untuk pendaftarannya. Ya, bagi yang ingin bertanya silahkan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya tentang lebih lanjut tentang pelatihan intensif. Mungkin masih menyimpan pertanyaan, ya boleh nanti yang menyimpan pertanyaan disampaikan saja nanti di grup WhatsApp gitu ya. Dan bagi yang ingin melakukan pendaftaran nanti bisa langsung mengklik link pendaftaran yang tadi saya share. Nanti akan saya share juga di grup. Ya, sekian saja informasi tentang pelatihan intensif yang akan diadakan pekan depan. Bagi Bapak Ibu yang berminat, nanti bisa langsung menghubungi saya untuk pendaftaran pelatihan intensifnya. Siap. Ya, gitu saja pelatihan informasi tentang pelatihan intensif. Dan nanti tentang workshop hari ini juga sudah selesai ya. Semoga kita sudah bisa membuat proyek AR sendiri gitu ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih lanjut tentang AR bisa menghubungi saya dan mengikuti pelatihan intensif workshop AR. Sekian dulu untuk hari ini. Ya, kita mungkin akan mengabadikan kegiatan kita hari ini dengan berfoto-foto dulu Bapak Ibu ya. Boleh silahkan yang mau open cam. Kita mau foto-foto dulu mengabadikan. Ya, mungkin masih ada yang mencari-cari jilbab. Boleh. Ya, saya foto dulu ya Bapak Ibu ya. Tahan senyumnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir untuk pelatihan workshop 3 hari ini ya. Semoga ilmu yang diberikan oleh kami membawa manfaat dan Bapak Ibu bisa membawa itu untuk pembelajaran bagi peserta didik di sekolah maupun di rumah untuk anak-anak juga. Ya, sekian saya tutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya N ya Bapak Ibu.